Ketika kita melakukan suatu empati kepada orang lain, maka sejatinya itu adalah suatu kegiatan yang akan dinilai oleh pencipta dan akan langsung dibalas, entah itu cepat ataupun lambat. Karena kita berempati, yang membuat orang lain bahagia itu merupakan suatu kegiatan mulia yang disenangi oleh pencipta alam semesta. Assalamualaikum, selamat bertemu di video karakter kita. Berawal dari sebuah video sosial eksperimen yang di-share ataupun di-upload di media sosial, yaitu tepatnya Instagram, oleh kalau nggak salah itu Lanazio 00, yang mana dia melakukan suatu sosial eksperimen. Dia sendiri itu merupakan salah satu pemuda yang kontennya berkenaan tentang melakukan sosial eksperimen. Pada saat itu, sosial eksperimen yang ditunjukkan adalah dia sedang sakit, ya. Sakitnya itu adalah dibalut oleh kain. Tangan kirinya, entah itu orang lain menilai dia patah atau orang lain menilai dia sakit apa gitu ya. Yang penting tangan kirinya itu dibalut oleh seutas kain, yang mana kain itu menyulitkan dia untuk membuka toples makanan. Karena di dalam video itu dia sedang kesulitan membuka toples makanan. Dari video itu kita mengetahui bahwa ada dua macam orang. Orang pertama adalah orang yang ketika melihat empati, ketika melihat suatu permasalahan, orang itu lewat saja. Mungkin karena tidak kenal, mungkin karena khawatir, mungkin karena apa, lain sebagainya. Lewat aja. Entah itu anak muda, entah itu anak-anak, ataupun orang dewasa. Di dalam video itu menunjukkan sekitar belasan ataupun puluhan orang yang hanya lewat. Ada beberapa orang yang hanya melihat orang itu ngapain ya, pakai kain yang dibalut. Mungkin ada yang hanya melihat. Tapi tipe orang yang kedua ini adalah tipe orang yang ketika melihat dia berempati, lalu dia menunjukkan suatu tindakan, lalu dia mengambil action untuk merealisasikan empati yang ada di dalam dirinya. Dan orang yang kedua ini ditunjukkan oleh seorang kakek-kakek ataupun bapak-bapak yang duduk di pinggiran jalan dengan baju yang bisa dikatakan seperti pengemis ya. Jadi ada bapak-bapak yang berpakaian pengemis dengan di depannya itu kan biasanya kalau pengemis ada makanan, ada minuman yang diberikan oleh orang lain ya. Lalu dia itu melihat anak itu. Ketika selesai melihat, dia tidak hanya melihat, dia memiliki empati dan dia melakukan tindakan terhadap empati yang dirasakan. Sehingga yang terjadi adalah saya pakai headset ya, lupa saya. Sehingga yang terjadi adalah bahwa si bapak ini merealisasikan empati yang ada dalam dirinya dengan cara bagaimana? Dengan cara memanggil anak yang ada di depannya yang dia membutuhkan bantuan. Sehingga dipanggillah anak itu, "Hei, anak muda sini, sepertinya kamu sedang kesulitan membuka makanan yang akan kau makan." Lalu si anak muda ini mendengar itu, kemudian mendatangi si bapak ini. "Oh iya benar pak, saya sedang ingin membuka toples ini tapi belum bisa karena tangan saya sedang dibalut oleh kain."
dan hanya bisa membuka dengan satu tangan. Akhirnya dibantulah si anak muda ini, dan si kakek ini kemudian memberikan toples yang terbuka kepada anak muda itu. Lalu anak muda itu kembali menunjukkan suatu hal bahwa dia itu butuh bantuan. Mohon maaf Pak, ini saya belum bisa makan sendiri karena tangan saya sakit. Sehingga akhirnya dibantulah kembali oleh si bapak ini. Ketika dibantu oleh si bapak ini, anak itu disuruh duduk sini kalau misalnya kamu itu butuh bantuan. Akhirnya duduk, dan mungkin ya ketika bapak ini melihat seorang pemuda yang ingin makan, dia ingat bahwa dia dulu pernah punya anak juga, yang mana anak itu ketika disuapi, ya bagaimana seorang ayah dan anak ya ketika menyuapinya itu ya seperti memanjakannya gitu. Yang ditunjukkan oleh video itu ya, si bapak ini tuh ketika ngambil di toples, dia itu memainkan seperti sedang berada di atas mobil. Jadi makanan ini seperti berada di mobil. Ngeng ya. Jadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ya dalam video itu si bapak ini sangat sangat menikmati bahwa dia sedang membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Hingga anak yang pemuda ini itu sudah merasa cukup, lalu dia akan berdiri. Si bapak ini menahan dia, sebentar, masih banyak nih, ayo sekali lagi gitu. Sesuap, dua suap. Akhirnya si pemuda ini mencukupkan diri. Akhirnya diambillah toples itu. Lalu si pemuda ini karena melihat empati yang ditunjukkan dalam suatu tindakan, si anak muda ini kembali yang melakukan social eksperimen itu memberikan satu amplop yang mana entah berapa isinya gitu kan ya, diberikan kepada si bapak pengemis ini. Setelah diberikan, si bapak ini kemudian melihat isinya dan berkaca-kaca, entah berapa jumlahnya ya, dan saya lihat itu adalah dalam dolar gitu. Ketika bapak ini melihat, maka si bapak ini berkaca-kaca, terharu. Lalu, are you serious gitu? Apakah kamu serius memberikan ini? Dipanggillah anak itu. Hei, anak muda, sini. Si anak muda ini tidak datang, tapi malah bapak ini yang datang. Lalu bapak ini memeluk anak itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sini kita memahami bahwa yang pertama, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain di sekitar itu akan menular kepada orang lain yang melihatnya. Karena mungkin kebahagiaan itu kan adalah suatu fitrah yang ada di dalam diri manusia, yang mana ketika orang lain melakukan, ya orang yang di sekitarnya juga merasa dia melakukan. Ketika orang lain itu bahagia, orang lain di sekitarnya juga merasa bahwa dia bahagia. Sehingga yang terjadi ketika saya melihat hal tersebut, ya saya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Walaupun dalam tanda kutip di sini tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan suatu materi yang besar, tapi setidaknya saya termotivasi, tergerak untuk mau memberikan apapun sesuai dengan kemampuan. Ya mungkin ketika melihat orang ada di jalan tuh kan, atau silver man silver ya, manusia silver, ataupun ada orang yang sedang melakukan interaksi, ada pengamen dan lain sebagainya, setidaknya yang memberi entah itu 500, 1000 gitu. Jadi adanya sosial eksperimen ini membuat orang lain tergerak untuk melakukan hal yang serupa kepada orang yang membutuhkan. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya seperti
sinyal ya. Kebahagiaan itu sinyal yang dimiliki oleh orang lain, dan sinyal ini nyambung kepada kebahagiaan pada diri orang lain, maka itu akan menular. Sehingga yang terjadi adalah semakin banyak orang yang melakukan kebaikan, semakin banyak orang yang berempati, lalu dari empati itu orang melakukan tindakan. Di sini kita juga memahami bahwa adanya sosial eksperimen yang dilakukan oleh orang lain. Saya itu kemudian merasa penasaran gitu. Pandangan orang lain itu apakah sama seperti saya yang ingin melakukan kebaikan hal yang serupa, yang ingin berempati kepada orang lain. Tapi tidak 100% sama ternyata ya. Ketika saya membaca komentar ada orang yang kalau saya pikir itu adalah salah fokus terhadap video yang dibuat. Jadi orang itu hanya melihat bagian luarnya saja. Dia itu melihat mungkin dari pakaiannya, mungkin dari tampilannya. Bro gitu. Orang yang pakaiannya rapi itu kenapa kau beri gitu. Orang yang rambutnya baru dicukur gitu ya, kenapa kau beri gitu. Di video-video lainnya di akun yang sama. Bro, settingannya terlalu gak natural gitu. Bro, lain-lain lah pokoknya. Semua komentar yang ditunjukkan oleh netizen, yang mana kalau saya sebut itu seperti toxic apa ya? Netizenization ya. Toxic netizenization, yang mana toxic dilakukan oleh netizen yang memberikan komentar berupa hal di luar dari isi konteks yang sedang dibuat, di luar isi konten yang dilakukan oleh orang di sekitar. Komentar-komentar negatif itu ya sejatinya bukan menyalahkan mereka ya, tapi lebih ke mempertanyakan gitu loh. Hey bro, orang ini sedang melakukan kebaikan loh. Kenapa kamu tuh malah mengomentar yang di luar dari kebaikan itu gitu loh. Jadi adanya komentar-komentar dari orang-orang yang toksik adanya komentar dari orang yang toxic netizenization ini sejatinya merupakan suatu hal yang fitrah. Orang yang mengomentari suatu karya, suatu konten, itu ya dengan komentar yang buruk, itu ya sejatinya adalah penyeimbang sebenarnya ya. Orang yang seperti itu seperti ada putih juga ada hitam. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada komentar baik, ada komentar jahat. Ada komentar yang menjatuhkan orang lain. Komentar yang hanya menilai bagian luarnya saja, tapi tidak menilai kenapa sih orang ini mau melakukan hal ini. Dan di sini juga kita paham bahwa orang-orang yang toxic netizenization ini ya adalah orang yang sejatinya ya, kalau saya pikir ketika saya buka ya, dia itu tidak membuat karya apapun. Dia itu hanya bisa mengomentari suatu hal yang dia belum lakukan gitu. Jadi bagi orang yang dikomentari buruk, dikomentari apapun itu ya yakin aja bahwa kita itu ya sejatinya ada di depan mereka gitu. Karena kan orang yang di depan kan kadang nggak fokus ke belakang gitu loh. Hanya orang yang di belakang aja yang bisa fokus melihat orang di depan. Jadi ya biasa aja kalau misalnya ada orang yang melakukan hal tersebut. Anggap saja itu suatu hal yang pencipta datangkan kepada kita untuk menguatkan mental, untuk menyesuaikan diri kita agar kita itu ya setidaknya bisa terus
memahami ada orang yang seperti itu dan kita tidak melakukan hal yang sama. Di sini dari video itu kita paham bahwa sejatinya orang yang melakukan suatu kebaikan itu ya lakukan aja kebaikan itu. Jangan mengharap penilaian orang lain, karena memang mengharap penilaian orang lain, mengharap suatu penghargaan dari orang lain, itu ketika kita tidak mendapatkan, ya itu akan membuat kita tidak melakukan hal kebaikan lagi. Itu yang pertama. Setelah itu, untuk orang yang melihat kebaikan, sejatinya ya dia harus setidaknya berempati lah. Setidaknya, oh orang itu melakukan kebaikan, oh iya, ya sudah, ada setidaknya seperti itu aja. Oke, itu orang lain itu melakukan kebaikan, ya sudah. Dan yang lebih tinggi lagi, orang lain itu melakukan kebaikan, dia itu bertanya kepada dirinya, kenapa sih saya itu tidak bisa melakukan kebaikan yang setidaknya mendekati itu gitu. Dan orang yang lebih tinggi lagi adalah ketika orang melihat kebaikan, orang itu ingin agar dia itu melakukan hal yang serupa walaupun tidak sama dalam hal materi ataupun dalam hal lainnya. Di sini kita paham juga di dalam video itu bahwa orang yang menunjukkan orang yang merasa empati terhadap orang lain, lalu dia menunjukkan suatu tindakan action, maka sejatinya itu akan dibalas oleh pencipta, entah itu cepat ataupun lambat, entah itu berupa materi ataupun non materi. Mungkin dalam kehidupan merasa dicukupkan, dalam kehidupan tetap merasa senang, merasa bahagia walaupun terjangan-terjangan ombak kehidupan itu senantiasa menerjangnya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang itu berupa kebahagiaan dan yang itu merupakan kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain, yang itu merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain dan itu membuat orang lain bahagia, sejatinya kebahagiaan yang dirasakan orang lain itu akan senantiasa dirasakan juga oleh orang lain. Ya, sejatinya kalau misalnya diibaratkan bibit ya, kita menanam bibit kebaikan ke orang lain, sejatinya ya orang lain itu ya suatu saat akan menanam bibit juga ke orang lain, sehingga bibit-bibit yang ditanam ke orang lain itu akan menjadi tunas, lalu tumbuh batang, tumbuh daun, dan suatu saat akan berbunga dan akan berbuah, yang mana buahnya kita akan petik di dunia di satu waktu ataupun kelak di akhirat. Jadi tenang aja kalau misalnya kalian itu melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu ya berbeda dari yang lain, tidak dilakukan orang lain, dan harapannya memang tidak menginginkan orang lain menilainya gitu. Biarkan kebaikan itu terjadi, lalu lupakan kebaikan itu, sehingga kita ya tenang. Begitu juga ketika ada orang yang melakukan kebaikan, ya setidaknya kita tergerak untuk melakukan kebaikan yang sama juga. Mungkin itu ya video kita kali ini berkenaan tentang seorang pemuda di Amerika yang melakukan sosial eksperimen dan menunjukkan bahwa empati itu adalah suatu hal yang penting untuk saling membantu antara satu dan lain. Dan empati juga yang memberikan suatu kebahagiaan kepada orang yang dibantu, dan itu akan menyebar kepada orang yang melihatnya juga. Sudah pasti orang yang melihatnya merasa bahagia. Pertemuan kita selesai sampai di sini. Kita bertemu di video karakter kita selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Oke, sudah. Ini di close, baterainya habis. Di set.